Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa'id nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan tausiah tentang sholat. Sholat merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim dan muslimat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Sholat merupakan ibadah yang sangat istimewa, yang sangat mulia. Bahkan sholat merupakan ibadah yang pertama dan utama. Kenapa? Karena dikala nanti di hari kiamat, yang pertama kali yang akan dihisab adalah ibadah sholat. Kalau pelaksanaan ibadah sholat kita sudah beres, insya Allah ibadah-ibadah yang lain tidak akan dihisab di hari kiamat. Tetapi kalau ibadah sholat kita tidak beres, maka pelaksanaan ibadah-ibadah yang lainnya otomatis juga akan memperpanjang masa hisab kita kelak di hari kiamat. Ibadah sholat sangat berbeda dengan pelaksanaan ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena ibadah sholat tidak ada istilah qada. Karena pelaksanaan ibadah sholat harus dilaksanakan pada waktunya. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Semisal pelaksanaan ibadah puasa. Kalau seandainya kita tidak bisa melaksanakan ibadah puasa pada waktunya, karena ada kondisi yang menyebabkan kita terhalang untuk melaksanakannya. Semisal kita sakit, musafir, bahkan perempuan-perempuan yang hamil, perempuan-perempuan yang menyusui, dia bisa tidak melaksanakan ibadah puasa pada waktunya. Tetapi mereka harus mengqadanya pada waktu selain bulan Ramadan. Kalau pelaksanaan ibadah sholat tidak bisa kita laksanakan selain waktunya. Kalau seandainya kita pergi musafir, maka wajib kita tetap melaksanakan ibadah sholat. Di situ di dalam istilah fikihnya disebut ada istilah rukhsah atau keringanan yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kita melaksanakan sholat yang disebut dengan istilah jamak dan kasar. Jamak yaitu kita mengumpulkan waktu antara sholat asar dengan sholat zuhur, sholat maghrib dengan sholat isya. Kalau yang disebut dengan istilah kasar yaitu kita meringkas yang waktu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Begitu seterusnya. Nah, kemudian kalau seandainya kita sakit, kemudian kita tidak bisa melaksanakan ibadah sholat sesuai dengan apa yang sudah dituntunan di dalam syariat Islam. Tetapi sholat tetap wajib kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau seandainya kita tidak bisa melaksanakan wudu atau mandi, maka bisa mandi dan wudu itu diganti dengan tayamum. Tayamum sebagai pengganti mandi, tayamum sebagai pengganti wudu. Pelaksanaannya sama, cuma yang berbeda di sini adalah kaitannya dengan masalah niat. Kemudian dikala ada rukun yang tidak bisa kita laksanakan, semisal berdiri kita tidak mampu untuk berdiri untuk melaksanakan sholat, kita bisa melaksanakannya dengan cara duduk. Kalau duduk tidak mampu kita laksanakan, maka pelaksanaan sholat bisa kita laksanakan dengan cara berbaring. Kalau berbaring juga kita tidak mampu untuk melaksanakannya, kita bisa melaksanakannya dengan cara terlentang. Kalau seandainya kita tidak mampu menggerakkan anggota badan kita, maka kita bisa dengan cara mengkedipkan mata atau isyarat mata. Kemudian kalau isyarat mata juga tidak mampu dan tidak bisa kita laksanakan, maka bisa kita laksanakan dengan hati. Kalau hati sudah tidak mampu untuk melaksanakannya, maka
kita harus disolatkan. Karena kita atau nyawa kita sudah melayang. Karena yang namanya solat, kalau nyawa dan akal sudah tidak berfungsi, maka solat bisa tidak kita laksanakan. Semisal Ashabul Kahfi, pada waktu dulu dia selama 309 tahun dia tidur, maka selama 309 tahun itu mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena orang tidur, karena akalnya tidak berfungsi. Semisal orang gila, jadi orang gila itu tidak wajib melaksanakan ibadah sholat. Begitu juga dengan orang yang mati atau yang meninggal, dia tidak wajib melaksanakan ibadah sholat, tetapi mereka wajib untuk disolatkan. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kesalahan. Jadi kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.